彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari Toushi Ancient Goddess Jade memang terlalu hebat. Doudi, ini adalah bentuk untuk mengatasi penguasa dunia ini. Nilai apapun yang paling sedikit terkait dengan nama ini akan melonjak. Titik ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi dari hanya menonton klan Gu. Darah Doudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Ini telah menghasilkan posisi saat ini dari klan Gu di benua Douki. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Ekspresi Sun Er sangat tidak biasa ketika dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun leluhur klan Gu dan klan Xiao memiliki perjanjian, saat ini ada perbedaan pendapat yang sangat besar dalam klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa itu beberapa ahli dalam klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Pada saat itu, Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Ekspresi Sun Er yang indah dan malu telah menggerakkan api yang jahat dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya. Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut, leluhur klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Sun Er memutar matanya ke Xiao Yan. Cara mempesona membuatnya menatapnya tanpa mengalihkan matanya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya semakin besar. Kening dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan berada di Gurealm. Namun, kuburan kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka yang berasal dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu dapat dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani secara acak menerobos masuk, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa masuk ke makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Sun Er mata berjalan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia melihat Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya, jika aku menebak dengan benar, kemungkinan hanya kamu, anggota klan Xiao, dapat memasukinya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk menuju ke Gurealm, kamu mungkin bisa pergi dan melihat-lihat. Kamu bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, aku secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Pada saat itu, sepertinya tidak ada seorang pun di dalam Gu Clan akan mampu menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagunya yang putih salju. Xiao Yan menundukkan kepalanya. Dia melihat senyum mempesona di dekat. Senyum menyihir ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti itu di depannya. Tubuh Xiao Yan kaku sesaat sebelum diselimuti oleh api yang lebih padat, lebih bernafsu. Dia mengambil kesempatan yang disajikan oleh tubuh kaku Sun Er untuk memaksa lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang menjarah dengan keji. Sun Er juga terkejut oleh keberanian Xiao Yan sampai pikirannya menjadi lebih blur liar. Hanya setelah Xiao Yan menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun, saat ini dia tampak sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana tinjunya bisa menembus ruang itu sendiri, tampaknya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Api bernafsu terbakar di dalam dada Xiao Yan.
Tangannya yang berkeliaran di sekitar pinggang Sun Er tanpa sadar naik. Sesaat kemudian, akhirnya menyentuh kelembutan yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian. Sentuhan lembut itu seperti percikan yang menyalakan memadukan dari beberapa ledakan. "Jangan katakan itu." Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan memblokir mulut Xiao Yan. Namun, dia akhirnya meraih tangannya sebagai gantinya. Dia berpikir bahwa itu Xiao Yan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ketika dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di mata hitam gelapnya. Kemerahan terang di wajah Sun Er menjadi jauh lebih pucat di bawah mata Xiao Yan. Dia menggigit bibir bawahnya yang merah dengan punggung giginya saat keraguan muncul di matanya. Segera, dia tiba-tiba menunduk dan memberi wajah Xiao Yan kecupan yang dangkal. Xiao Yan gege, garis darah di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. "Aku tidak bisa melakukan hubungan apapun. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, baiklah?" Bergerak. Tangan mereka hendak melakukan kontak dengan pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Kedua pria tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah ketika mereka melihat Sun Er keluar. Mata lama mereka mengandung dorongan untuk menangis. Kemerahan terang sekali lagi melonjak ke wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan ganas menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua pria tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan dalam aura nona muda, sepertinya dia tidak melakukan itu. Pria tua berpakaian putih itu mengamati Sun Er di kejauhan. Dia mengusap keringat dingin dari dahinya dan berbicara. "Itu karena kami berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter rindu muda, apakah telinganya akan menjadi merah jika tidak ada yang terjadi?" Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Pria tua berpakaian hitam itu menggosok-gosok jantungnya, yang telah memukul seperti drum, sambil tertawa terbahak-bahak. Untungnya, jika itu benar-benar mencapai titik itu, kami berdua akan menjadi orang berdosa dari klan Gu." Orang tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa palpitasi tanpa sadar melonjak ke dalam hati mereka ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er ke klan Gu. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap poison spot iblis di dadanya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, nyala hijau giok di dalam tubuhnya dengan marah mulai terbakar. Api giok hijau berubah menjadi badai dalam tubuh Xiao Yan hanya dengan pikiran dari pikirannya. Setelah itu, ia berkumpul di sekitar Demon Poison Spot. Suhu tinggi menyebabkan racun bergoyang terus-menerus. Gelombang demi gelombang kabut hitam pudar menyebar. "Menyaring!" Xiao Yan berseru pelan di dalam hatinya. Segera, api hijau giok, yang mengelilingi Demon Poison Spot, tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api menyerbu dari semua arah seperti sejumlah benang api yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa memotong Demon Poison Spot menjadi banyak bagian. Setelah pemisahan Demon Poison Spot, sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan dan Glazed Lotus Heart Flame juga dipisahkan. Mata Xiao Yan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau jade perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Karena lebih banyak waktu berlalu, racun yang terkandung dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi tidak ada di bawah penyempurnaan dari api hati teratai Glazed. Setelah Demon Poison Spot disempurnakan, gelombang murni Douki tersembunyi di dalam racun akan melonjak keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Xiao Yan, menyebabkan tubuhnya, yang semula telah habis dari Douki, menjadi terisi dengan cepat. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu tidak terlalu sulit untuk memperbaiki Demon Poison Spot. Retak! Douki diputar dengan kecepatan tinggi. Ini terus sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Sedikit suara yang muncul seolah-olah itu tidak ada terdengar dari dalam jiwanya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka pada saat ini. Ada beberapa jejak api hijau giok yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiao Yan menunduk dan melihat dadanya. Demon Poison Spot belum sepenuhnya disempurnakan.
dia masih bisa melihat banyak bintik-bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Xie Beiyan dari Douqi bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini, tubuh aku dalam kondisi terbaiknya. Xiao Yan melihat ke bintik-bintik kecil, berwarna hitam. Dia ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperhalus tempat itu, dia harus benar-benar menyelesaikannya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Douqi yang tersisa di Demon Poison Spot akan memungkinkan Xiao Yan untuk maju ke bintang 4 Douzong. Demon Poison Spot yang tersisa tidak dapat bertahan terhadap penyempurnaan ini oleh Xiao Yan. Bahan-bahan obat ini terbelah setelah dikelilingi oleh nyala api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar keluar dari mereka, mengisi interior ruangan. Menurut akal sehat, energi dalam bahan obat tidak dapat langsung diserap oleh seseorang. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu sosok-sosok hitam besar itu banyak binatang bersayap 4 dengan tanduk tajam tunggal di kepala mereka. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Ling Quan adalah nama yang akrab. Padat, energi merah meresap ke kamar yang luas. Suhu tinggi menyebar, menyebabkan ruangan ini tampak seolah-olah terbakar. Udara panas mengepul di dalamnya. Xiao Yan duduk bersila di atas tempat tidur. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar karena terus menyerap energi merah terang di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Mengikuti pintu masuk energi merah terang ini, kulitnya mulai menunjukkan warna merah. Bang! Peningkatan jumlah Douqi berkumpul dalam pembuluh darah Xiao Yan. Ini memancarkan raungan rendah dan dalam seperti banjir. Setiap kali Douqi berjalan di sepanjang pembuluh darah, itu akan menyebabkan jiwa Xiao Yan gemetar. Perasaan semacam ini menyebabkan orang terpesona. Mendesis. Ketika gelombang terakhir energi merah darah berhasil memasuki lubang hidung Xiao Yan, tubuhnya yang sedikit gemetar tiba-tiba menegang. Di luar kamar Xiao Yan adalah halaman yang tenang dan tenang. Halamannya dihiasi banyak bunga yang akan mengeluarkan aroma samar ketika angin bertiup kencang. TL, perhatikan bahwa itu catur di sini mengacu pada Go Weiki. Jika Xiao Yan keluar pada saat ini, dia pasti akan terkejut oleh adegan ini. Kedua wanita ini, yang secara samar-samar saling bertolak dari saat mereka bertemu, diam-diam duduk untuk bermain catur saat ini. The Little Fairy Doctor sedikit mengangkat matanya. Dia melihat wanita cantik ini di depannya dan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Bagaimana dia bisa gagal mendengar niat menyelidik dalam kata-kata Sun Er? Meskipun pihak lain bukanlah orang yang sederhana, dia sendiri bukanlah orang yang tidak bersalah juga. Dengan mampu membentuk kediktatoran seperti sekte racun di suatu tempat seperti kerajaan Chuyun, dokter peri kecil harus cukup licik di atas hanya memiliki beberapa kekuatan. Suos! Tidak, mereka adalah orang-orang dari klan Gu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Seharusnya tentara hitam terendam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bersayap 4 bersayap. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang pavilion batu. Segera, pria-pria tua berpakaian hitam itu muncul dan muncul. Suos, suos, suos. Lebih dari selusin tokoh bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Suatu panas yang berapi-api melintas di mata pemuda tampan itu, mengenakan jubah ungu hitam, ketika tatapannya berhenti di Sun Er. Dia mendarat sebelum menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menyapa Sun Er. Alis Sun Er vertikal. Tetua khawatir anak muda ini mungkin terluka di luar. Oleh karena itu, mereka memerintahkan aku untuk membawa rindu muda kembali ke Gurealm. Ling Quan tersenyum pada Sun Er. Setelah itu, matanya menyapu halaman, tapi dia tidak menemukan sosok Xiao Yan. Alisnya langsung merajut. Ada kami berdua yang melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan bilang bahwa itu kamu, seorang anak muda, yang hanya seorang bintang 5 Douzong setelah baru saja menyelesaikan baptisan di altar, dapat diandalkan untuk melindungi nona muda? Orang tua berambut putih itu tertawa. Bergerak. Sementara mereka berdua berbicara, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sesosok tubuh meluruskan tubuhnya dan perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa samar terdengar. Itu sebenarnya adalah Komandan Ling Quan saat itu. Maafkan aku karena tidak di sini untuk bertemu denganmu.